Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah seharusnya kita memang bersyukur kepada Allah SWT biqauli alhamdulillahirabbil alamin, di mana kita di tahun 1444 Hijriah ini kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan penuh dengan kemuliaan-kemuliaan, ya. Mudah-mudahan kita ditemukan lagi bulan Ramadan yang akan datang dengan kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah Ramadan, finalnya itu adalah la'allakum tattaqun. Salah satu gambaran atau langkah untuk mencapai predikat la'allakum tattaqun saya ambilkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT, ya. Karena Allah telah menyediakan surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang siapakah golongan orang-orang yang bertakwa itu? Nah, dalam ayat selanjutnya dijelaskan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhibinal ghaid wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di sini ada 3 ciri-ciri orang yang muttaqin, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menafkahkan, mensedekahkan, menginfakkan hartanya, ya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua yaitu wal kadhibinal ghaid, ya, mengendalikan amarah, emosi atau nafsu amarah. Dan yang terakhir wal afina 'anin nas, yaitu memaafkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, dalam 3 hal tersebut, ya, saya akan mengambil salah satu untuk kita bahasnya, yaitu wal kadhibinal ghaib. Nah, yang kedua itu tadi, ya, wal kadhibinal ghaib, yaitu langkah untuk mendapatkan muttaqin. Wal kadhibinal ghaib ini adalah salah satu yang paling unik untuk kita bicarakan, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Dalam makalahnya Dr. Fahrudin Faiz, ya, beliau itu bersama beliau panjenengan semuanya saya ajak bercerita untuk keliling dunia, ya. Ibarat misalnya mahasiswa yang sangat cerdas, yang sangat perfect, ya, nilainya itu selalu tinggi, selalu A, ya. Kebanyakan teman-teman sampai mengatakan, wah, orang ini masa depannya sudah tidak bisa diragukan lagi lah, ya. Pasti dia itu orang hebat. Nah, cerah masa depannya. Nah, di suatu ketika ada seorang dosen. Seorang dosen memberi nilai amin. Nah, dilihatlah oleh mahasiswa tersebut, loh, nilai amin yang selama ini nggak pernah dia dapatkan, dia terhenyak, langsung dia pulang. Nah, pulang mengambil senjata, lalu kembali ke kampus, ditembaklah itu dosen, meninggal. Nah, akhirnya berbaliklah nasibnya. Sepanjang hidupnya dia harus hidup di penjara. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
perlunya mengendalikan emosi. Lalu yang kedua, saya beri cerita ke Cina, yaitu Genghis Khan. Nah, Genghis Khan ini ada seorang penakluk suatu negeri. Dia memelihara burung elang yang sangat sudah terlatih, ya. Dia itu di suatu ketika akan menaklukkan suatu negeri. Dalam perjalanannya itu dia merasa haus. Nah, dengan demikian dia mencari suatu air. Nah, ketemulah sungai yang sangat jernih sekali. Di situ dia hampiri, dia ambil wadah dan dia mau diminum. Tiba-tiba disambarlah oleh burung elang yang sudah terlatih tersebut. Das, tumpahlah airnya. Nggak jadi diminum. Akhirnya dia bilang, wah, ini gimana ini burung ini, ya? Sudah terlatih sekian lama, kok jadi gini, mabuk kali. Nah, dia masih sabar. Akhirnya dia ngambil lagi air yang ketiga, kedua, ketiga, disambar semuanya. Nah, dia langsung ambil pedang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dia ambil yang kedua, disambar lagi. Lalu yang ketiga, disambar lagi. Nah, akhirnya dia jengkel. Ambillah itu pedang. Nah, pada waktu ngambil pedang, dia sambil berancang-ancang, ini nanti aku waktu ngambil yang kesekian kalinya mau saya minum kok disambar lagi, maka potong. Nah, akhirnya pada waktu mau diminum, disambar lagi, akhirnya dipotonglah itu burung tersebut, akhirnya mati. Nah, terpentallah wadahnya ke dalam sungai. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Genghis Khan? Mampus kamu, Genghis Khan dilawan. Nah, akhirnya dia ambil wadah tadi ke dalam sungai. Pada waktu dia melihat ke sungai, mau ngambil wadah itu, tiba-tiba ada ular yang sudah mati dan beracun. Nah, dikatakan, oh ini tadi berarti burung tadi itu menghalang-halangi saya, itu maksudnya mau menyelamatkan saya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah dua hal yang karena emosi bisa mendatangkan keputusan yang salah. Nah, sekarang yang ketiga, panjenengan saya ajak langsung ke Madinah. Nah, di serambi masjid, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lagi ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau ngobrol dengan enak-enak. Ada beberapa orang datang. Pada waktu datang itu langsung menghujat, mengolok-olok, menghina dan lain sebagainya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak menghiraukan, dia masih konsen terus ngobrol dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad tersenyum melihat sahabatnya yang tenang. Nah, tapi tidak terima ini orang-orang rombongan orang-orang yang menghujat ini. Dia lebih keras lagi, lebih tinggi lagi dalam menghujat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gimana? Abu Bakar As-Siddiq namanya juga manusia, ya. Dia itu punya batas, ya. Akhirnya dia berbalik membalas. Nah, pada waktu Abu Bakar As-Siddiq membalas, Nabi Muhammad berdiri langsung meninggalkannya. Terhenyak, kaget Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ada apa ini? Nabi kok meninggalkan saya? Nah, langsung dikejarlah Nabi, tanya, ya Nabi, ada apa Nabi? Kok meninggalkan saya? Nabi bilang, begini, tadi waktu Abu Bakar As-Siddiq itu tenang, waktu diumpat, diolok-olok oleh beberapa orang tadi, itu malaikat pada berdatangan mendoakan atas kesabarannya Abu Bakar. Saya tersenyum. Nah, pada waktu Abu Bakar As-Siddiq mulai membalas mereka, nah, malaikat itu pada pergi.
yang berdatangan ganti setan-setan. Nah, otomatis saya berdiri terus meninggalkannya juga. Nah, disinilah ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah karena emosi ya, bisa kita tarik suatu kesimpulan 3 poin. Karena emosi, yang pertama bisa mendatangkan nasib. Yang kedua, karena emosi bisa mendatangkan keputusan yang salah. Yang ketiga, karena emosi bisa mendatangkan setan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ketiga gambaran tersebut yang dijelaskan dalam ayat 134 surat Ali Imran tadi, yang kita ambil wal kadzibinal ghaid, yaitu mengendalikan amarah itu sangat penting. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita bisa melatih diri dan bisa mengendalikan emosi, bisa mengupayakan bagaimana emosi ini bisa lebih terarah, sehingga kita tidak terjerumus menjadi seperti 3 contoh yang digambarkan di atas tadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan penggodokan ini kita diberi kemampuan untuk melatih yang terbaik. Dan saya kira cukup ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.